قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur yang tiada hentinya kita panjatkan kehadiran Rabb kita Allah yang kembali atas izin, taufik, hidayah dan inayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa berhadir menunaikan faridah Allah sembari menunggu datangnya salat selanjutnya, berzikir menyebut namanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengkaji ilmu yang merupakan syarat sahnya amal ibadah kita di hadapan Allah nantinya, yaitu haqqullah alal ibadi wa haqqul ibadi ala rabbil ibad, yaitu ilmu tauhid dan akidah yang merupakan haknya Allah atas hambanya dan kewajiban hamba atas Rabbnya Jalla wa'ala. Beruntung kita jamaah kaum muslimin mengisi malam minggu yang barangkali dikategorikan sebagai waktu al-haraj. Kita lihat di jalan tumpah ruah manusia dengan segala aktivitas dunianya, tapi kita Allah berkahi dengan majlis ilmu yang merupakan bentuk pemeliharaan dari Rabb kita Allah sangat khusus, tarbiyah khasah. Bisa hadir di majlis seperti ini di saat banyak orang yang terlalaikan. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa mencurahkannya ke Habib kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, dengan izin Allah Ta'ala kita lanjutkan kembali kajian akidah dan tauhid kita terhadap kitab Tauhid fi Dawi Aqidati Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kitab Tauhid yang berbasis akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita sedang mengkaji jamaah kaum muslimin setelah menyelesaikan tentang perihal azab kubur dan hukum seputar kuburan. Yang kita kaji sebelumnya hukum dan hikmah ziarah kubur. Dari sana kita dapati rupanya ziarah kubur yang berarti mengkhususkan mendatangi kuburan itu ada dua hukum di dalam pandangan syariah Quran hadis, dan hukum itu terikat dengan tujuan kita datang ke kuburan. Kalau tujuannya untuk mengingat kematian, untuk membatasi obsesi dunia kita yang sangat luas dan tinggi, untuk mendoakan mayit yang ada di dalam kuburan, berittiad, mengambil ibrah dari ziarah kubur, maka ziarah itu adalah ziarah masyru'ah yang disyariatkan dan berpahala pelakunya. Dan jika sekiranya ziarah kita
itu justru melakukan perkara-perkara yang disyirikkan atau menjurus kepada kesyirikan, maka itu adalah ziarah yang muharramah, mubtada'ah, yang tidak disyariatkan, berhukum haram, hukumnya berkutat antara syirik besar atau syirik kecil, dalam tanda kutip dosa besar, atau ziarah makruhah. Kita datang sebatas membangga-banggakan ahli kubur dari golongan kita. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Disebutkan oleh Imam At-Tabari, rupanya ketika turun ayat itu bercerita tentang dua suku, Al-Aus dan Khazraj, dari orang Ansar, yang mereka berdebat tentang siapa suku yang paling agung, suku paling mulia. Bijih teh yang paling jeroh, paling gad. Al-Aus mengatakan kami, karena kami punya si fulan, nah si fulan. Al-Khazraj mengatakan kami, karena di sisi kami ada si fulan, si fulan, si fulan. Habis mereka nyebutkan orang-orang yang masih hidup, mereka pergi mendatangi kuburan, membanggakan mereka yang sudah mati. Jikalan yang sultan kamu awai, jikalan yang raja kamu awai, yang pemimpin kamu awai, hatta zultumul maqabir. Ini ziarah yang muharramah. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perihal terakhir yang kita bicarakan, yaitu tentang pengharaman mengkhususkan perjalanan untuk ziarah. Ini perkara yang besar, pernah terjadi guncangan besar di Damaskus yang berakibat dipenjaranya dalam durasi yang panjang Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dengan tuduhan-tuduhan palsu tentang hukum mengkhususkan perjalanan untuk ziarah kubur, sehingga dikarang banyak buku-buku tapi tanpa sumber, seperti halnya kitab manasik Hajjil Maqabir, yang isinya kitab itu tentang hadis-hadis fadilah melakukan perjalanan untuk ziarah kubur. Kalau kata Ibn Taimiyah, kitab itu, dan belum pernah aku melihat satu kitab yang dusta di dalamnya lebih banyak dibandingkan dustanya ahli kitab Yahudi Nasrani. Karena tidak ada satupun hadis yang sahih, jelas, sarih dari baginda Rasul tentang keutamaan mengkhususkan perjalanan untuk ziarah kubur. Yang kita dapati justru dalam sahihain itu larangannya, la tusyaddur rihal. Tidak boleh mengkhususkan perjalanan kecuali hanya untuk 3 masjid saja. Masjid hadza, yaitu Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, dan Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Mudah-mudahan Allah segera memerdekakan Masjid Aqsa yang kita cintai tersebut. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kita lanjutkan masih seputar hukum kuburan. Umat manusia dalam perihal kuburan ini, jamaah kaum muslimin, bisa kita kelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Lintas agama, lintas sekte pemikiran, bahkan dari kelompok Islam pun demikian. Ada kelompok yang ghulat, berlebihan terhadap perihal kuburan, berlebih-lebihan dalam hal kuburan, Pak. Berlomba-lomba meninggikan kuburan, berlomba-lomba membangun kubah di atas kuburan, berlomba-lomba mengirimkan doa-doa dan ibadah ke kuburan. Itu kelompok ghulat.
bukan dari kalangan kaum muslimin saja, dari luar Islam pun banyak kelompok yang sejenis ini. Ada kelompok yang ekstrim kiri, begitu sunnatullah ketika hadir yang kanan ekstrim, lahir yang kiri juga ekstrim, yang meremehkan kuburan. Mereka melangkahi kuburan, mereka bisa menginjak kuburan, mereka duduk di atas kuburan. Bahkan sebagaimana kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, ada sekte dari agama Nasrani di Eropa Timur yang salah satu ritual mengkebumikan jenazah, menguburkan jenazah dengan meloncat-loncat di atas kuburan. Grup-grup di kuburan ini, bagi mereka itu ibadah. Maka dalam hal ini jamaah kaum muslimin, kita perlu mengetahui siapa sebenarnya yang berpandangan moderat, berpandangan wasatiyah, berada di pertengahan antara ekstrim kiri dan ekstrim kanan perihal kuburan. Kita kutip saja hadis baginda Rasul sebagaimana disebutkan oleh penulis kitab kita ini, hadis Jabir radhiyallahu taala anhu qala. Ini hadis baginda Rasul. Hadis ini disahihkan dan diakui kesahihannya lintas 4 mazhab. Mereka cuma berselisih apakah larangan di sini levelnya itu haram atau sebatas larangan makruh. Yang pegahjin hana mesti robe, haram atau makruh. Hadisnya jamaah kaum muslimin, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Anda jauhkan dulu, ini bukan ucapan saya itu. Ini bukan pendapat, ini bukan statement saya, tapi ini sabdanya Rasul yang paling kita cintai, Habib kita Rasulullah. Jabir ibnu Abdullah, sahabat cerdas dari kalangan sahabat mudanya baginda Rasul, mengatakan baginda Rasul kita melarang an tajsis al-kubur, menjadikan al-jis, jis itu kapur, mengapuri kuburan. Bagian dari jis ini di zaman kita hari ini semen, al-jis. Kalau Anda mendengar bunyi huruf jim, sad, double shotnya, itu bisa dipastikan bukan bahasa Arab. Berarti ini bahasa yang diarabkan. Ustadz, kita sering panggil Ustadz Muhajir, tadi baru dipanggil, itu pun bukan bahasa Arab. Sin, ta, dal, nggak pernah berjumpa dalam satu kota bahasa Arab. Itu bukan bahasa Arab, diarabkan. Al-jissah ini kalau bahasa kita semen atau mengapuri, menjadikan kuburan yang seharusnya itu tanah atau barangkali tanah liat, ketika dia sudah kering, dah keras, diwarnai dengan warna putih menggunakan jissah, kapur tadi, mengapuri kuburan untuk keindahan ataupun mengokohkan kuburan. Ini kita baca saja hadisnya, baginda Rasul melarang. Nanti kita kaji bagaimana pandangan para ulama perihal larangan ini. Wal kitabati 'alaiha, menulis di kuburan. Menulis pun dilarang. Saya cuma baca hadisnya Bapak. Dilarang mengapuri, dilarang menulis. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Beliau mengatakan bagian dari menulis itu menulis ayat dan hadis di kuburan. Apa salahnya menulis ayat? Tapi beliau mengatakan itu termasuk ke dalam larangan hadis. Kutip satu ayat di kuburan, kutip satu. Karena sejatinya kuburan itu bukan tempat untuk kita menulis.
wal julusi alaih. Kalau tadi berbicara tentang orang yang ekstrimnya kanan terhadap kuburan, yang bisa nanti perihal seperti itu menjuruskan kepada kesyirikan. Nanti akan kita lihat hadis kedua. Baginda Rasul dalam satu hadis ini menyebutkan orang yang jenis kedua, wal julusi alaih. Jangan juga duduk di kuburan, Pak. Duduk di atas kuburnya. Kalau ziarah kubur berarti pastikan, ya, para ulama berselisih pendapat, kita mengucapkan salam dalam kondisi berdiri atau duduk. Tapi Imam Syafi'i mengatakan sah-sah saja, Anda berdiri boleh, duduk juga boleh. Kondisi ketika Anda duduk, apakah Anda itu dalam kondisi menghadap kiblat atau menghadap si mayit? Mayoritas para ulama mengatakan posisi kita menghadap si mayit. Nggak perlu menghadap kiblat, ya menghadap si mayit. Karena ini dialog antara kita dengan si mayit. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Kita mengucapkan salam kepada, berarti hadap si mayit. Jangan duduk di kuburan. Wal bina'i 'alaiha. Dan jangan membangun kuburan, Pak. Jangan bangun kuburan. Apapun bentuk bangunannya, Anda silahkan nanti pisah ini dari sosok muhajirnya. Ini sabda Rasulmu ini. Nanti Anda bisa membaca hadis dari referensi lain, dan semua hadis ini sahih dari Habib kita baginda Rasulullah. Bahkan kalau kita baca lebih lagi, mendetail lagi, nanti ada pesannya Umar ibnu Abdul Aziz. Beliau mengatakan, ini pesannya Umar bin Abdul Aziz, fa inni akrahu an taj'ala fi qalbi ajuran. Aku benci kalau nanti aku wafat, kalian menjadikan di kuburku itu ajur. Ini asarnya sahih ke Umar bin Abdul Aziz. Apa itu ajur? Ajur itu tanah liat yang dikeringkan kemudian dibakar jadi lubna. Kalau bahasa kita batu bata. Itu Umar bin Abdul Aziz. Kalau Ibrahim An-Nakhai, ini pakar hadis, sahabatnya Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan hampir semua ulama yang aku dapati mereka cenderung mengingkari kuburan itu dipasang ajur, batu bata tadi yang sudah dikeraskan atau dibakar. Nanti Anda silahkan buka lagi, karena kini yang kita kaji akidahnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Jilid 1 nanti halaman 200 sekian dari kitab Al-Umnya Asy-Syafi'i. Aku melihat, kata beliau, ini Asy-Syafi'i masih di abad kedua Hijriah, aku melihat kuburnya Al-Muhajirin wal Ansar. Kubur Muhajirin, Ansar, generasi terbaik, sahabatnya baginda Rasul, itu cuma sebatas tanah dan batu. Tanah, batu saja. Ini kita ingkari yang memberikan statement. Ketika kita berkunjung ke Madinah, kita dapati kuburan di Baqi' atau di Mekah, di Ma'alanya. Kok kuburan sahabat Nabi ya cuma seperti itu? Kemudian ada beberapa yang memberikan statement itu ulahnya kerajaan Saudi Arabia yang memang pemikiran mereka Wahabi. Itu pemikiran Wahabi itu, maka pegar kuburan lagi ya. Anda membaca dalam kitab Al-Asy-Syafi'i yang beliau lihat kuburnya para sahabat Rasul ya seperti itu. Ini
Masing-masing kita barangkali bisa menelusuri lebih lanjut dari kitabnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Anggap saja ini kajian Yohana, Anda bisa mencari lain, referensi lain, benar tidak semua riwayat-riwayat yang saya sebutkan ini. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, sebelum kita kupas ini hukumnya, kalau bukan di level haram, Anda berdosa melakukan, mayoritas para ulama itu di level makruh, tidak disukai dalam agama, tapi pelakunya tidak berdosa dengan catatan dan ketentuan yang akan kita sebutkan. Yang pertama, jamaah kaum muslimin, kita bertanya bagaimana seharusnya konsep kuburan yang diajarkan oleh Habib kita Rasulullah. Ini saya sebutkan beberapa standar baginda Rasul. Pertama, baginda Rasul mengatakan, pernah dalam Musnad Imam Ahmad, baginda Rasul melihat seorang penggali kubur. Baginda Rasul mengatakan, "Ausi maudhi ra'sihi wa rijlihi." Luaskan kubur dan jadikan kuburnya itu dalam. Jadi kubur itu diupayakan seluas mungkin, tapi dalam batas standar normal. Kalau Imam Syafi'i kita mengatakan, saya suka kalau kubur itu luasnya atau lebarnya ujung tangan kanan dan kiri kita. Tepuh jaro lagi nyo. Dumno luah kuburan. Dan tingginya itu setinggi orang dewasa berdiri. Kenapa harus kita luaskan? Baginda Rasul menyebutkan dalam Musnad, innahu lahu idqun yaumal qiyamah. Rupanya baginda Rasul mengibaratkan kita yang dikubur itu seperti satu batang kurma. Makin luas kubur, potensi besarnya batang itu, kalau itu kurma, makin besar. Maksudnya kebaikan untuknya di hari kiamat itu makin lebih besar. Begitu sabda baginda Rasul. Jadi korelasinya seperti apa? Ini cuma perumpamaan baginda Rasul. Lagi pakai. Maka dilapangkan kuburnya, dalamkan. Dalam satu hadis, wa akrahu kata Nabi wa nahan Nabi, baginda Rasul juga melarang ayyuzadu alaih, tidak menambah tanah lain selain tanah kuburan itu sendiri. Jadi tanah yang digali dari kubur itu tanah itu lagi yang ditinggikan kuburan. Dan termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i dalam mengatakan, aku membenci kalau orang mendatangkan tanah lain untuk menambah tanah kuburan sehingga kubur itu ditinggikan. Jadi tinggi kubur itu yang diajarkan oleh baginda Rasul cuma 1 shibrin, 1 jengkal ini, 1 shibrin, dan usahakan tanah yang sama yang kita gali, tanah itu yang dipakai untuk meninggikan kuburan. Hampir semua para ulama dari 4 madhab itu menguatkan pandangan tasnim kubur lebih utama. Ketika Anda ingin meninggikan tanah kuburan, maka upayakan yang di tengah lebih tinggi dibandingkan yang di atas atau di bawahnya, di posisi kepala atau kaki si mayit. Itu namanya sanim, seperti gundukan unta. Imam Syafi'i dalam satu riwayat mengatakan, aku melihat kuburnya baginda Rasul, atau bahkan riwayat dari tabi'in yang menyebutkan tentang kondisi kuburnya baginda Rasul itu tanah dan ditinggikan tengahnya melebihi tinggi depan dan belakangnya. Dalam hadis yang lain baginda Rasul memerintahkan kita untuk menguatkan tanah kuburan itu dengan
meletakkan di atasnya al-hasa, batu-batu kecil, itu sebagai perekat tanah, dan disirami air. Dalam hadis Abu Daud dan Tirmizi, baginda Rasul memerintahkan salah satu sahabatnya untuk mengambil satu batu besar yang diletakkan di kepala si mayit atau di posisi kepalanya. Kalau kita buka hadis Abu Daud, rupanya laki-laki itu ketika mengangkat batu itu dia tidak sanggup mengangkatnya. Baginda Rasul, Habib kita, membuka lengannya, kemudian mengangkat dengan izin Allah sendiri dan meletakkan di posisi kepala si mayit. Ya, cuma sebatas itu riwayat yang kita dapatkan dari baginda Rasul perihal kuburan itu. Semua yang kita bacakan itu larangan, larangan, larangan. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini harus pelan-pelan kita jelaskan dan pelan-pelan kita klasifikasi. Membangun tanah kuburan dan tanah itu berasal dari wakaf kaum muslimin, itu disepakati oleh semua para ulama lintas madhab, itu haram. Kalau tanah wakaf nggak boleh, Pak. Itu level larangannya haram, sepakat. Tanah wakaf, karena sejatinya peruntukan tanah wakaf itu untuk kuburan, dan dalam durasi waktu tertentu kuburan itu bisa dikuburkan yang lain lagi. Wakafnya masih tetap berfungsi. Jadi kalau tanah wakaf sudah selesai, nggak ada cerita membangun, nggak cerita mengkapurkan atau memberikan tanda-tanda yang lain selain yang diajarkan oleh Rasul dari hadis-hadis yang kita sebutkan. Kemudian yang kedua, jamaah kaum muslimin, kalau tujuan kita membangun, meninggikan kuburan, membangun ataupun mengapurkan kuburan, itu kesombongan, maka masuk ke dalam keharaman Quran surat At-Takasur. Baik harta kita atau harta wakaf kaum muslimin, bermegah-megahan dalam kuburan, Pak. Ini realita yang terjadi di beberapa pemakaman umum kaum muslimin. Dia takalan belah hadis keluarga kamu ustaz, hayu tak kuburan lagu. Yang belah no keluarga orangnya. Tekem gelom, Pak. Nya keluarga orangnya. Kalau memang itu tujuannya, itu semua ulama lintas madhab sepakat itu haram. Karena sejatinya kuburan itu bukan tempat kita berlomba-lomba dalam kesombongan. Tak mahayi Pak kuburan, Pak. Kuburan itu tempat kita mengambil ibrah. Yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah haram atau sebatas makruh, tidak berdosa pelakunya, itu yang lepas dari dua kategori tadi. Tapi dengan ketentuan dan syarat yang izin Allah tabaraka wa ta'ala akan kita sempurnakan pembahasannya di pertemuan selanjutnya dengan izin Allah. Jazakumullahu khairan katsiran, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.